Halo bosku, masih bersama TRT Project Surabaya. Khusus konten malam ini seputar Noken As ya. Buat teman-teman yang kemarin minta request direviewkan Noken As untuk harian touring, nanti akan saya reviewkan Noken yang di depan ini. Khusus yang harian touring ya, yang buat harian touring, bukan untuk spek herekan ya. Bisa untuk spek herekan tapi agak berbeda sedikit dengan Noken yang ini. Tanganku wireng. Mari ngecam. Lanjut ke review Noken. Untuk Noken yang di depan ini Noken As khusus harian touring ya, lift 8,75 ya, hampir lift 9. Kenapa nggak sampai lift tinggi? Biasanya saya pakai lift di atas 9 karena untuk profil gemuk seperti ini kalau terlalu tinggi mentok di bagian ini ya, di bagian kop. Nah, di bagian kop ini udah terlalu tipis. Kalau liftnya di atas 9 ini udah ngepres banget. Jadi untuk karakter Noken yang ini karakternya langsam ya, kurang lebih hampir sama kayak Noken As yang pelatuk standar atau Templar standar. Kalau bahan saya memakai bahan kawah yang seperti ini, kawah mentah. Yang mentah seperti ini, bahan kawah mentah. Masterannya pakai Noken As yang di belakangnya ada 3. Keluh kesah Noken As yang itu kan keluarnya dari teman-teman kan banyak yang bilang Noken ini itu kurang enak ya, atau kadang litik dan karakternya kurang respon atau kurang galak. Karakternya terlalu ampang, bahasa gampangnya ya, jadi kurang marem gitu Noken Asnya. Soalnya memang sentuhnya memang agak sedikit kurang los ya, atau kalau Noken pabrikan kan gitu ya memang. Jadi dari pabrikan memang dibuat aman. Kalau Noken karya bengkel ya seperti biasa, dimaksimalkan semaksimal mungkin untuk kebutuhan ya. Terus karakter juga tergantung dari cara pemapasan Noken. Oh ya, nanti akan sekalian saya reviewkan alat copy cam yang kemarin baru jadi nih. Kemarin mau buat review nggak sempet, nanti akan saya reviewkan sekalian di belakang, karena kalau saya jadikan satu malah kalau saya pisah nanti malah ribet atau kebanyakan konten nanti. Kalau alat yang lama ini kan udah capek, dulu pakai dinamo, sekarang saya dinamonya ini masih muter sebenarnya, cuman kecapean dikarenakan setiap hari itu dipakai untuk mapas terus ya. Sekali pakai itu bisa semalaman biasanya saya kalau ngecamp. Terus sampai ini yang bagian atas saya kasih pompa air Shimizu itu. Oh ya, buat teman-teman yang mekanik masih pemula, yang baru atau pengen buat alat cam Noken As, kalau bisa jangan pakai dinamo tipe seperti ini ya. Mending pakai dinamo seperti itu, dinamo penggerak. Kalau yang saya pakai untuk kopi itu setengah PK, supaya listrik yang kecil 900 meteran 900 itu masih kuat. Kalau pakai dinamo seperti ini ya bisa, tapi jangan dilangsungkan di asnya sini. Mending pakai fanbel seperti itu, karena kalau dilangsungkan di asnya sini putarannya terlalu cepat, 2800, terlalu kenceng putarannya. Jadi dikasih seperti ini, puli bagian penggerak atas kasih kecil, bagian dua kalinya. Saat itu yang saya pakai 1,5 banding 3 in, 1,5 in banding 3 in. Jadi
pakai putaran separuhnya istilahnya. Terus yang berikutnya, kalau bisa jangan pakai dinamo mesin pompa air. Kenapa? Karena nyetrum. Jadi kalau baru iya nggak nyetrum. Kalau sudah lama biasanya dia kan ada gulungan di bagian dalam itu, si bagian pembungkus gulungan itu leleh. Jadi kalau pas waktu nyala gini dipegang nyetrum. Kalau apalagi kalau kalian nggak pakai alas kaki, nggak pakai sandal, pasti nyetrum. Jadi kalau mau pakai alat seperti ini, kalau bisa dinamonya dipisah naruhnya, jangan dijadikan satu dengan meja yang bahan besi, supaya nggak nyetrum. Karena kalau kalian waktu megang alat camnya, terus yang tangan kalian megang entah ambil sketmat atau apa di bawah, pasti nyetrum, ngeground dinamonya. Jadi kalau bisa ini dipisah, alasnya dikasih kayu, yang penting nggak bersentuhan langsung dengan meja. Kalau ini saya buat sementara, memang yang penting bisa untuk mengejar orderan open as ya. Kalau yang bagian dinamo ini sudah saya buatkan di bubut, belum jadi, tapi saya buat model seperti ini nanti untuk lebih kuat jangka panjangnya. Terus besok penggeraknya saya carikan lagi dinamo yang 1/4 PK model seperti ini. Mungkin kalau setengah PK agak kegedean, kalau buat mapas gini aja. Kalau buat alat papas cam biasa terlalu kegedean, listriknya kenanya juga lumayan. Oke, lanjut ke pembahasan open ya. Yang copy cam nanti aja saya bahas. Jadi untuk karakter noken yang ini saya buat sebisa mungkin seperti karakter noken standar ya, atau templar pelatuk standar. Untuk cara pemasangan ya seperti biasa. Cara pemasangan PNP Templar Roller J20 ya, bukan pelatuk standar, hanya Templar Roller J20. Kalau pair klep bisa pakai standar, atau yang bagian dalam bisa aplikasi pakai pair klep tiger itu. Kalau ada budget lebih mending pakai pair klep yang saya jual itu, yang harga 250 itu rekomendasi. Supaya apa? Stasionernya nggak bindeng-bindeng, atau waktu lepas gas itu masih nyangkut gasnya, atau RPM mesin masih nyangkut. Kalau ini belum saya finishing ya, ini baru keluar dari copy cam itu, belum saya finishing pakai yang halus, masih agak kasar. Nanti setelah di finishing sudah halus. Untuk bagian pair klep kalau bisa pakai pair klep yang racing, yang lebih keras dari standar, supaya karakter stasionernya lebih adem, atau waktu lepas gas dia langsung turun RPM-nya, nggak nyangkut. Yang sering noken as roller kan gitu ya, lepas gas nyangkut. Untuk klep standar bisa langsung PNP, klepnya dibleskan 2 mili lebih bagus biar lebih aman untuk jangka panjang ya. Kalau klep dibles itu, kalau yang suka main motor RPM tinggi atau sering mainan gas atau cara naik motor kisru sering blayer mending pakai klep standar tiger yang sudah dibleskan biar aman. Untuk klep sudut pastinya lebih aman lagi kalau sudah sudutan kalau klep standar, karena kebanyakan kalau motor harian kebanyakan kan masih pakai klep standar ya, memang lebih awet pakai klep standar. Untuk cara pemesanan bisa langsung hubungi WA saya, atau bisa juga dipesan di Shopee saya TRT Project Surabaya. Untuk sementara ini belum ada yang ready ya, tetap pemesanan free order seperti biasa, dikerjakan satu-satu sesuai antrian. Karena sekarang alhamdulillah noken as antrian lagi lumayan, nggak bisa cepat, belum sempat nyetok yang sudah ready. Untuk detail bentuk ya seperti ini. Semakin tinggi lift bagian atas ini semakin ngeruncing seperti ini ya, nggak bisa bulat banget. Kalau terlalu bulat banget bagian sininya pasti nyangkut di templar, di belakang templar itu.
pasti ada sedikit seperti ini. Kalau kurang lebih bulatnya ya seperti ini, bulat nelur istilahnya. Jadi karakternya itu karakter langsam ya, langsam, terus RPM waktu stasioner adem, ketika digas ibaratnya motornya cc 250, ketika stasioner langsam kayak motor standar, ketika motor digas di player gitu karakter 250 cc nya langsung keluar ya, itu karakter Noken yang ini. Oke, untuk review Noken sepertinya sudah paham ya. Jadi ini cocok untuk spek stroke mulai langkah 66 sampai 72 lah, yang masih klep standar, piston maksimal 68 69 yang masih klep standar. Untuk klep masih bisa pakai standar. Untuk karakter yaitu ya yang penting langsam, stasioner enak buat harian, starter gampang, starter enteng pastinya. Untuk penyesuaian cc, makanya setiap pemesanan di saya itu pasti saya tanya langkah berapa, piston berapa, itu nanti penyesuaiannya di bagian sini, tinggi liftnya. Jadi semakin gede cc nya atau langkah dan pistonnya, bagian lift ini pasti semakin tinggi untuk kebutuhan yang klep standar. Kalau klepnya udah gede nanti sama juga, tetap disesuaikan dari tinggi liftnya. Oke, lanjut ke review kopi cam ya, yang kemarin teman-teman sesama bengkel yang di WA saya sudah lihat di story WA saya kemarin, kan banyak yang tanya, Mas itu kopi Nokennya modelnya seperti apa ya. Kurang lebih seperti ini ya, buatan sendiri ya, seperti ini apa adanya. Untuk rencana ke depan pastinya saya upgrade pakai cekam bubut ya yang ini, atau cak bubut. Untuk kedepannya ini lagi proses juga ini, yang penting sementara bisa dipakai dulu untuk mempercepat pekerjaan. Jadi besok akan saya upgrade pakai cak bubut di bagian sini dan sini, pakai 3 biji pakai cak bubut biar penyenterannya lebih gampang. Kalau teman-teman yang mau bikin sementara pakai model seperti ini nggak masalah, tapi memang penyenterannya agak lama, susah kalau nyenter pakai yang model seperti ini. Ini juga baut 4, nah pakai 4. Kalau bagian center ini ya, asenter ini semua lancip, di dalam sini juga pakai lancip, di dalam sini dan sini juga lancip. Jadi waktu pemasangan Noken as tinggal dicolokkan gini, waktu sudah rapat tinggal dirapatkan ke 4 baut ini untuk penyenteran sambil didial ya. Lumayan lah daripada beli jadi juga harganya mahal. Ini kurang lebih kenanya masih separuhnya harga beli jadi lah. Fungsi juga kurang lebih 70% dari beli jadi. Kalau kebutuhan buat kerja ya biar lebih cepat pastinya. Untuk bagian dinamo saya pakai setengah PK yang 2800 rpm. Untuk bagian ini sementara saya pakai puli amplas karena lagi cari batu gerenda gini belum dapat. Kemarin cari di Raden Saleh dan di teman-teman masih kosong semua. Untuk meja yang ini, oh iya, yang terpenting untuk pembuatan alat Noken A seperti ini apa, yang penting itu bagian ini mas. Jadi yang penting bagian ini itu harus cari yang tebel dan berat supaya apa, nggak geter. Kalau geter hasilnya itu biasanya bergelombang di Noken as. Sama meja ini juga sama. Meja ini yang meja bagian atas ini beratnya kemarin saya beli itu sekitar 25 kilo.
Kalau yang bawah ini plat bordes yang tebel ini sekitar, kemarin saya nimbang waktu beli di kiloan itu 10 kilo ini lebar platnya, karena lebar dan bordes yang tebel ini, makanya berat banget alat ini ngangkat orang dua aja sangat berat, belum ditambah ini cuma besi cor semua, besi tebel semua. Yang ini juga as ini juga. Untuk bearing seperti ini murah, ini cuma 48.000 kalau bearing seperti ini. Yang berat-berat ya yang ini full tebel semua biar nggak getar fungsinya. Bagian penyangga ini juga tebel, belum lagi berat dinamo. Kalau puli ini beli di online banyak puli seperti ini. Kalau ini ngikutin putaran noken ya, jadi di tengah sana ada bearingnya. Untuk ragum, kenapa saya nggak pakai ragum cross, karena ragum cross itu sepelingnya goyang itu terlalu banyak, jadi ini cuman maju mundur gitu aja. Ragumnya saya buat sendiri, ini Astrat long thread itu yang tipe gede, biar dia sepelingnya nggak ada, biar sepan, bener-bener sepan. Nah, jadi seperti itu pembuatannya. Kalau ini saya pakai as, jadi kalau mau geser di masteran kopi ini, mau pindah ke sini, ke kanan atau ke kiri, tinggal ini dikendorin bisa digeser. Kalau asnya ini diem, yang muter bearing ini, bearingnya pakai double juga. Jadi buat saran untuk sesama teman-teman mekanik yang mau buat seperti ini, kalau saya kemarin ngumpulinnya satu-satu mas, dari ban, besi-besinya ini terutama yang banyak banget perintilannya. Kelihatannya kalau sudah jadi cuman seperti ini ya, tapi kalau bahannya banyak banget. Kalau yang besi ini buat penyangga, supaya ini ketika di belakang untuk nyangga si tiang ini biar nggak ngeblak. Jadi ini benar-benar berat supaya hasilnya itu lebih halus. Kalau posisi mutar ya kurang lebih seperti ini. Jadi alat ini sebenarnya syukur jadi dulu, karena sambil proses ya, kemarin sudah saya belikan dinamo untuk putar balik, makanya di sini udah ada plendes untuk timing noken as ini pakai plendes noken as GL. Jadi besok kalau saya pasang otomatis, tinggal ini saya kasih gigi timing pakai rantai udah bisa dipakai. Terus caknya bubut ini juga nyusul, ini kemarin aja saya proses pembuatan 2 minggu baru kelar. Ngumpulin bahannya udah lama, proses pembuatannya yang lama, ngerakit satu-satu, buat meja dulu, cari dinamo. Kalau tombol seperti itu di toko elektro banyak, terus ngerakit. Yang paling susah nyenter ini, buat cekamnya ini proses penyenterannya lumayan susah. Untuk pengelasan gampang lah, ini saya las sendiri kemarin. Kalau hasilnya ya las sendiri seperti ini, apa adanya. Ini pengelasannya. Jadi cukup sampai situ aja ya review kopi camp. Untuk habisnya berapa ya nggak ngitung saya bos, intinya separuh harga daripada beli jadi. Untuk teman-teman yang mau pesen noken ini bisa langsung hubungi WA saya seperti biasa. Untuk wilayah Pulau Jawa free ongkir seperti biasa, atau yang mau pesen nggak mau ribet, pesen di Shopee saja. Tinggal kalian pilih yang model apa, sudah saya upload di Shopee. Oke, video saya tutup sampai di sini dulu. Jangan lupa dukung terus channel ini dengan cara like, komen, dan subscribe agar saya terus semangat membuat tutorial seputar otomotif. Jangan lupa juga follow Instagram saya TRT Project Surabaya. Terima kasih.